Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basyair wa tariqan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian rutin Masjid Al-Firdaus PRM Curungrejo rahimakumullah. Pertama, dari hati yang paling mendalam, tentu kita senantiasa tidak henti-hentinya mengaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di masjid kita tercinta ini untuk menunaikan ibadah sholat berjamaah, sekaligus kita sempurnakan keutamaannya dengan talabul ilmi. Mudah-mudahan ini semua akan dicatat sebagai amal sholih. Yang kedua, assalatu wassalam, mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan kajian rutin kita setiap Ahad yang keempat, yang pada malam hari ini bertepatan dengan tanggal 27 Rajab, yang diperingati sebagai Isra Mi'raj, memperingati perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah Al-Mukarramah menuju ke Masjidil Aqsa di Palestina, sampai kemudian beliau ke Sidratil Muntaha. Dan insya Allah untuk kisah Isra Mi'raj ini, apalagi jenengan yang ahli ngaji seperti ini sudah sering mendengarkan. Tetapi paling tidak momentum Isra Mi'raj ini kita jadikan sebagai upaya kita untuk memperbaiki kualitas ibadah sholat kita, sehingga menjadi sarana yang akan bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sholat itu macam-macam. Ada sholat yang sahun, fawailul lil musalli, celakalah, atau ada yang mengartikan neraka wail untuk orang yang sholat. Ini sholat saja masih masuk neraka. Siapa mereka? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang sholatnya lalai. Lalai ini macam-macam penafsirannya. Ada yang mengatakan lalai itu dalam arti ya sholatnya itu tidak jangkep 5 waktu. Padahal 5 waktu itu sudah dikorting loh Bapak Ibu. Dari asalnya yang 50 waktu. Sehingga kalau 50 waktu itu jadi didok ketika itu,
Maka setiap setengah jam sekali kita sholat. Kemudian Nabi kan ketemu dengan Nabi Musa yang terkenal sebagai Nabi dengan fisik yang kuat, termasuk umatnya. Sehingga Nabi Musa memberi saran, mintalah keringanan kepada Allah. Umatku saja yang secara fisik itu lebih kuat dari umat sampean itu tidak kuat. Tapi itu kembali sampai akhirnya tinggal 5 itu pun sebenarnya sarannya Nabi Musa itu suruh minta lagi, tapi Nabi sudah, ya aku sudah malu. Dari 50 karek limon kan luar biasa. Maka dalam peringatan Isra Mi'raj itu renungan yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran adalah memperbaiki kualitas sholat. Baik para jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita tentang perkara-perkara yang menguatkan iman. Kita masih sampai pada perkara yang ketiga. Iman kita ini akan menjadi kuat. Salah satu di antara kiatnya adalah dengan mempelajari kisah-kisah para nabi dan para rasul, terutama yang diceritakan di dalam Al-Quran. Dasarnya adalah Al-Quran surat Hud ayat 120. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak." Dan kami ceritakan kepadamu, wahai Rasulku, min anba'ir rusuli, dari kisah-kisah para rasul, agar dengannya nusabbitu bihi fu'adak, hatimu itu menjadi teguh, imanmu itu menjadi kokoh. Karena dengan mempelajari kisah para nabi dan para rasul, dengan berbagai tantangan dakwahnya, ini akan menjadikan kita itu bersemangat untuk berdakwah. Karena tantangan-tantangan dakwah mengajak kepada kebaikan atau al-amru bil ma'ruf dan mencegah dari kemunkaran, an-nahyu 'anil munkar, itu bukan perkara yang mudah. Butuh hati yang lapang, butuh koneksi kepada Gusti Allah yang kuat. Itulah makanya kenapa para nabi dan para rasul itu kuat di dalam menjalani misi dakwah, karena mereka itu kebergantungannya kepada Gusti Allah itu kuat. Karena mereka itu mempunyai tauhid yang mapan. Dan Rasulullah bersabda, "Inna asadan nasa bala'an al-anbiya, summal awliya, summal ulama, summal amsal fal amsal, ubtuliyan nasu ala hasabiddini." Sesungguhnya ujian yang paling berat itu adalah ujian yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada para nabi dan para rasul. Kemudian kepada aulia, orang-orang yang mempunyai kedekatan kepada Allah, wali-wali Allah. Summal ulama, kemudian orang-orang yang alim, yang mereka itu mengamalkan ilmunya, al-ulama, yang merupakan warasatul anbiya. Summal amsal fal amsal, ubtuliyan nasu ala hasabiddin. Kemudian berturut-turut semakin orang itu mempunyai kualitas iman yang tinggi, maka ujiannya semakin berat. Maka kan iman jadi teguh. Kita tidak gampang goyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tadi pagi saya ceritakan di Masjid Al-Arsy, sebelum beliau itu di-Isra dan di-Mi'rajkan oleh Allah Ta'ala, itu bukan langsung ujuk-ujuk beliau kemudian Isra Mi'raj. Sebelumnya ada peristiwa-peristiwa yang menjadi prolognya, menjadi penghantarnya. Rasulullah itu mengalami ujian dan cobaan yang sangat berat dalam hidup beliau.
Ketika itu Bani Hashim itu diboikot, sehingga banyak ketika itu para sahabat yang mati kelaparan, diboikot Pak sama kafir Quraisy. Di tahun itu juga Rasulullah SAW ditinggal istri tercinta beliau Khadijah, yang panjenengan sudah sering mendengarlah bagaimana peran Khadijah. Tidak lama setelah Khadijah ini wafat, ditinggal Khadijah saja, Rasulullah itu ibarat burung. Beliau itu sudah kehilangan sebelah sayapnya. Napa bahasa Jawa nih Pak? Pepleh Pak. Rasulullah itu bersedih karena Khadijah itu adalah sosok istri yang betul-betul mendampingi dakwah Rasulullah. Tidak sekedar mendampingi, bahkan beliau itu wawasatni bimaliha idharra minan nas. Itu dawuh Kanjeng Nabi. Khadijah itu tidak eman-eman, memberikan semua hartanya untuk dakwah. Amanat bi idkafara minan nas. Khadijah itu tidak segan-segan untuk mendampingi dan mempercayai dakwahku di ketika orang lain itu mengingkari aku. Nah, sosok istri yang demikian itu berpulang kapundhut. Tidak lama setelah itu Abu Thalib itu paman Rasulullah, tetapi berfungsi sebagai bapak, karena Rasulullah itu kan terlahir yatim. Ketika beliau berusia 6 bulan dalam kandungan, ayah beliau Abdullah bin Abdul Muthalib itu wafat. Sehingga begitu beliau terlahir, beliau berada dalam asuhan kakeknya, Abdul Muthalib. Dan Abdul Muthalib ini adalah sosok tokoh yang disegani ketika itu. Beliau adalah pembawa kunci Ka'bah. Beliaulah yang menghadapi Raja Abroha. Ketika Abroha itu mau menghancurkan Ka'bah, itu kan dihadapi oleh Abdul Muthalib. Dan yang menjadi sesuatu yang apa ya istilahnya itu, sesuatu yang mengandung unsur tauhid ketika itu. Abdul Muthalib ini tidak minta Abraha untuk menghentikan menyerang Ka'bah, enggak. Tapi Abdul Muthalib ini justru minta untuk mengembalikan onta-onta yang diambil oleh pasukannya Abraha itu. Sampai Abraha ini bertanya-tanya, ya kok aneh menong iki, sing tak serang Ka'bah diurusi untane. Apa jawab Abu Muthalib? Ka'bah itu rumahnya Allah. Yang ngurus ya Gusti Allah sendiri. Lek unta iku tekku. Lek gak sampean balekno, aku rugi. Dan betul juga itu, Pak. Akhirnya kan terjadi peristiwa yang tidak disangka-sangka, yang kemudian diabadikan kisah ini dalam Al-Quran surat Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Jadi Abroha itu dengan ashabil filnya, pasukan gajahnya, itu kemudian diporak-porandakan oleh Allah Ta'ala. Nah, Abdul Muthalib yang demikian terhormat ini, bangsawan Mekah ini, sangat menyayangi Rasulullah. Tapi juga tidak lama beliau mengasuh Rasulullah. Nah, di antara putranya Abdul Muthalib ini, kalau saya tidak salah baca itu ada 11 laki-laki semua. Itu ada Hamzah, ada Abbas, itu paman-paman dari Rasulullah. Nah, Abdul Muthalib ini ketika beliau itu sudah beranjak sepuh, itu menitipkan Rasulullah ini kepada Abu Thalib. Jadi dipilihkan sama mbahnya itu.
Kenapa? Karena Abu Thalib inilah yang menurut penilaian Abdul Muthalib itu mempunyai sifat hampir sama dengan Abdullah. Ya penyayangnya, ya kebaikannya, ya kepandaiannya dalam berdagang, ya terhormatnya, itu hampir sama. Maka Rasulullah ini, Muhammad kecil ketika itu dititipkan oleh kakeknya kepada pamannya yang bernama Abu Thalib. Dan betul juga Pak, Abu Thalib ini sangat menyayangi Rasulullah. Sampai orang-orang kafir Quraisy itu tidak berani udik-udik Kanjeng Nabi karena jaminannya Abu Thalib. Jangan coba-coba ganggu ponakan saya, musuhnya aku. Nah, begitu. Nah, sosok yang demikian ini berpulang. Tidak lama setelah Khadijah wafat, bisa kita bayangkan betapa Rasulullah itu bersedih. Oh, Rasulullah saja yang merupakan kekasih Allah masih diuji kayak begitu, Pak. Maka kalau kita hidup di dunia ini kok gak gelem diuji, nah, itu ya justru tanda tanya itu, apakah kita itu beriman atau tidak? Karena iman itu baru terbukti kalau sudah diuji. Ya. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka itu mengira mereka aku biarkan mengatakan aku beriman kepada Allah padahal mereka belum tak uji. Emas itu baru ketahuan kadarnya berapa karat itu kalau sudah dibakar. Oh, itu 24 karat, ini 22 karat. Itu kalau sudah dibakar. Demikian pula lah iman itu. Iman itu baru teruji kalau manusia itu sudah diberikan cobaan, ya, goncangan kehidupan. Ya. Karena dalam satu hadis Rasulullah bersabda, "Inna hadi ummatun marhumatun." Sesungguhnya umatku ini adalah umat yang disayangi oleh Gusti Allah. Laisa alaihi adabun fil akhirah. Mereka tidak akan diazab oleh Allah Ta'ala di akhirat. Adabuha fid dunya. Ujian mereka itu di dunia. Bentuknya apa? Al-zalazil, goncangan-goncangan kehidupan. Wal balaya, bencana-bencana. Wal fitan, dan fitnah-fitnah kehidupan. Nah, siapa tahu ujian yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita itu adalah upaya dari Gusti Allah Ta'ala, fasilitas dari Allah Ta'ala untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Nah, ini yang ketiga, memperkuat iman dengan mempelajari kisah Nabi dan Rasul. Kalau kita sedang berada dalam kemapanan ekonomi, ya kita baca kisahnya Nabi Sulaiman. Bagaimana ketika orang itu kaya. Contohnya Nabi Sulaiman. Ketika kita sedang diuji dengan anak yang tidak manut, ya kita baca kisah Nabi Nuh. Diuji dengan sakit, kita baca kisah Nabi Ayub. Nabi Ayub itu nabi yang kaya raya awalnya, punya banyak anak, punya istri yang cantik. Satu persatu itu semua diambil oleh Allah Ta'ala. Anak-anaknya meninggal, hartanya habis, masih diberi sakit, yang sakit itu termasuk penyakit yang menular dan penyakitnya itu aneh. Tapi kelasnya Nabi Ayub diberi sakit itu beliau berdoa dengan doa yang sangat luar biasa. Yang ini juga diabadikan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Wa ayyuba idnada rabbahu rabbi anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Dan hambaku Ayub itu ketika dia diberi ujian sakit itu, apa yang beliau baca? Rabbi anni masaniyad durru. Ya Allah, Engkau beri aku ujian.
ujian yang sedemikian. Wa anta arhamur rahimin. Saya tetap yakin ya Allah bahwa Engkau adalah zat yang maha penyayang dan maha rahman dan maha rahim. Niku lek kelas Nabi Ayub. Nek kelas kula dikek loro ya ndonga njaluk waras. Allahumma Rabbana si adhibil ba'sa isfi anta syafi ya Allah. Sembuh ya Allah, sembuh ya. Nggih mboten salah, mboten salah niku nggih bener mawon. Tapi cara sekolah kelasnya sik kelas TK niku. Lek Nabi Ayub wa ayyuba idna darabbahu rabbi anni masani yadurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, kula jangan paringi ujian ngeten iki ya Allah. Kula mboten napa-napa Gusti. Kula tetap yakin kalau jenengan adalah zat yang maha rahman dan maha rahim. Niki teorine gampang, prakteke angel. Makanya kelasnya kelas Nabi. Nah, ini loh Bapak Ibu. Dengan membaca kisah para nabi dan para rasul, itu akan meningkatkan iman. Walau kelas Nabi mau diuji, lalu awan-awan gak gelem diuji yo. Jangan-jangan kalau tidak diuji, ya, diberikan kemapanan dunia, ekonominya mapan, kemudian usahanya semuanya lancar, tapi semakin jauh dari Gusti Allah, jangan-jangan nanti itu malah menjadi istidraj. Malah bahaya itu Pak. Istidraj itu penglulu cara Jawa nih. Dilulu supaya orang itu terus di dalam gelimangan kemewahan dunia, sehingga dia semakin lama semakin jauh dari Allah. Wasanaj tajrijuhum min haitsu la ya'lamun. Nanti tiba-tiba akan dicabut oleh Allah Ta'ala. Nah, niki lho sing rada angel, menikmati ujian iki sing rada angel. Termasuk sing ngomongin durung karan iso. Tapi teorine ngoten niku. Ketika kita membaca sejarah para nabi dan para rasul, itu akan nusabbitu bihi fuadak, akan memantapkan hati kita. Sehingga akhir dari perjalanan para nabi dan para rasul itu mesti akan happy ending. Happy ending. Walaupun penuh perjuangan. Ya karena memang hidup itu perjuangan, Pak. Lek kepengin riyo, nggih kudu poso sik lah. Poso niku luwe, poso niku lemes. Poso niku gak iso mbeluk. Penuh tantangan. Tapi ketika nanti ya, masuk waktu maghrib di akhir Ramadan, suara takbir berkumandang, subhanallah. Ada perasaan bahagia yang itu hanya dirasakan bagi orang-orang yang berpuasa. Maka lebaran itu bisa milik siapa saja, tapi Idul Fitri tidak. Jadi getaran hati itu berbeda. Itu namanya ujian. Ujian. Yang keempat, agar iman kita ini mantap, tentu adalah memperbanyak doa kepada Allah Ta'ala, bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasarnya Al-Quran surat Ali Imran ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, la tuzigh qulubana, janganlah Engkau jadikan hati kami ini condong kepada kesesatan, ba'da id hadaitana, setelah Engkau beri aku petunjuk. Jadi condongnya kita kepada kebaikan, termasuk panjenengan pada malam hari ini hatinya tergerak untuk ngaji, ini satu nikmat yang luar biasa. Akan menjadi masalah ketika kita itu sudah tidak bisa merasakan nikmatnya ngaji. Akan menjadi masalah ketika kita itu sudah tidak bisa merasakan nikmatnya sholat berjamaah.
Itu ada sesuatu yang membahayakan dalam kehidupan kita. Gak jamaah subuh seminggu gak rumangsa getun babar blas. Dan ini alarm, Pak, ini warning, ini bahaya. Gak maca Quran blas, terus gak ono rasa eman-eman, kan rasa getun. Nah, ini bahaya, Pak. Kenapa? Karena hanya orang-orang yang hatinya oleh Allah Ta'ala diberi petunjuk, hidayah dan taufik, ya, tergerak untuk menuju kepada kebaikan. Karena kita sadar bahwa dunia ini, ya, adalah merupakan mazra'atul akhirah, merupakan kesempatan kita untuk menanamkan kebaikan-kebaikan yang itu nanti hasilnya akan bisa kita nikmati di hari akhirat. Jadi panjenengan sudah istiqomah ngaji seperti ini nikmat yang luar biasa, Bapak Ibu. Ini karunia yang luar biasa, yang tidak bisa dinominalkan dengan rupiah seberapapun. Dan itu jumlahnya hanya sedikit, tidak banyak orang itu yang dicondongkan hatinya kepada kebaikan. Seringkali saya contohkan ketika pengajian seperti ini bareng dengan Arema, coba banyak mana yang di Masjid Firdaus sama yang di Kanjuruhan? Tidak ada 1%-nya, Pak. Dan kita termasuk yang 1% itu kan bersyukur kita. Itulah yang dimaksud dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba." Islam itu mula-mula datang ya nggak banyak peminatnya, dianggap sesuatu yang aneh. Wa sayaudu ghariban kama bada, dan nanti akan berulang itu. Nanti akan ada masanya di mana orang beragama itu dianggap aneh. Hari gini masih ngaji, wah gitu ya. Mau seorang gak ngaji tok ae. Ada yang begitu-begitu. Tetapi kata Rasulullah, fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang yang dianggap aneh itu. Siapa mereka? Antara lain kata Rasulullah, alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati. Mereka orang-orang yang senantiasa menghidup-hidupkan sunnahku di ketika orang lain tidak peduli. Alhamdulillah. Dan ini harus kita mohonkan kepada Allah Ta'ala supaya kita istiqomah ngaji. Seperti siapa itu? Mbah Manan PDM itu beliau itu kan dalam usia yang sudah sekian terus istiqomah kemana-mana itu, mengantarkan SM itu kalau dipenging apa jawab beliau? Cita-citaku itu syahid di dalan. Kayak ngoten ya. Ya apa ndak bisa dipenging itu sudah. Selalu ayatnya yang disampaikan itu infiru itu pergilah kamu berjihad di jalan Allah. Nek kelas koyo awan ngeten iki mboten kira nutut. Sik seneng laya-layan di omah. Sik seneng santai-santai. Kalau beliau itu sudah enggak apa ya? Enggak kepencut dengan kenikmatan dunia. Dan itu luar biasa, dan itu enggak semua orang bisa begitu. Lek ngomongnya gampang, praktekin itu sing angel. Coba kadang-kadang beliau itu jam 3 pagi sudah di Pujon. Ketika saya di Kasembon itu beliau terawih di Kasembon. Mbah mangke sahur ten pundi? Di Pujon. Aku wis duwe nggen. Namanya istilah beliau itu hotel termas. Termas niku teras masjid. Sahur ya, Mbak. Aku sudah langganan. Dan beliau menikmati itu, menikmati. Kayak jenengan menikmati ngaji ngene iki lho, kan menikmati ya mbek senden. Ini tidak semua orang bisa, Pak. Maka ini kita syukuri, dan ini harus kita mohonkan terus kepada Allah Ta'ala. Allahumma rzuqna qalban mutmainnatan tu'minu bi liqa'ika wa turdu bi qada'i. Ya Allah, berikan aku hati yang tenang, hati yang mutmainnah.
Dan itu didapatkan dari ngaji seperti ini. Dan hati manusia itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, berada dalam dua jemarinya Allah yang Maha Rahman. Mau dipalingkan kemana saja terserah Allah. Maka bersyukurlah kalau hati kita ini dicondongkan kepada kebaikan-kebaikan seperti ini. Sekali lagi ini patut kita syukuri. Apalagi di masjid kita ini kajiannya tidak hanya seminggu sekali, ya, bahkan ada kajian Kamis. Begitu ya Mas Tiri? Itu kan saking jenengan itu kan sudah istilahnya itu apa nggih? Sudah mempersiapkan kehidupan akhirat kita. Kalau planning untuk dunia bisa iya bisa tidak, tapi untuk akhirat yang sudah pasti. Yang sering kali saya sampaikan, Rasulullah itu ketika mendefinisikan orang yang cerdas, al-qayyis, bahasa hadisnya. Siapa al-qayyis? Ya. Mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Yaitu orang yang mampu mengekang nafsu dunianya sekaligus dia gemar mengumpulkan bekal akhiratnya. Itu orang yang pintar, kata Rasulullah. Jadi Rasulullah itu mendefinisikan pintar bukan orang yang gelarnya berenteng, S1, S2, S3, profesor doktor. Kadang-kadang profesor doktor omongannya yang ngelambiar. Masuk profesor doktor di bidang agama ngomong semua agama sama. Maka bukan itu orang pintar, kata Rasulullah. Orang yang mandana nafsahu, bisa mengekang hawa nafsunya. Ya. Sekaligus wa amila lima ba'dal maut, dan dia itu sregep. Kalau urusan-urusan yang ini kaitan dengan akhirat itu sregep. Ngurusi Muhammadiyah temenanan. Itu kan berarti kita ngumpulkan bekal akhirat. Tadi saya sampaikan di Masjid Al-Arsy tadi. Jadi bermuhammadiyah itu untuk ladang kita. Makanya eman-eman. Yusuf ngapunten kalau sampai kita bermuhammadiyah itu pure. Namanya kita itu hidup berorganisasi, orang banyak, dinamikanya, perbedaan pendapat itu biasa. Saya pernah beli satu buku. Waktu itu saya masih kuliah ya. Sehingga harga buku ketika itu murah. Buku ini harganya 10.000. Saya waktu itu tasik seneng tuku buku. Misalnya nggak pakai seneng. Kalau sudah ada internet itu ya. Di depan kampus itu ada toko buku kecil. Saya masuk situ, saya tertarik dengan satu buku. Buku ini dikarang oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi, ya, ulama yang produktif mengarang buku, mengarang kitab. Beliau barusan itu, baru-baru ini aja beliau meninggal dunia. Beliau tinggal di Qatar. Saya beli buku itu harganya 10.000 waktu itu. Ya sekitar tahun 2000-2001. Judul bukunya menarik. As-Sahwatul Islamiyah Bainal Ikhtilafil Masyru' wa tafarruqil madmu. Judulnya begitu. Dan buku itu saya beli sudah terjemahan bahasa Indonesia, Pak. Karena kalau yang gundul saya tidak bisa baca. Bahasa Indonesia mau gundul-gundul ngoten niku. Sing gondrong ae sik mboten ngerti lek cara Arab. Ya, saya beli karena terjemahan ya saya beli. Kalau mboten saged maca kitab kuning niku. Masih putih mboten saged sing gundul-gundul. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, menarik sekali. Ya. As-Sahwatul Islamiyah, pergerakan-pergerakan Islam. Bainal ikhtilafil masyru' wa tafarruqil madmu. Antara perbedaan-perbedaan yang diperbolehkan dan perpecahan yang dilarang. Jadi berbeda itu boleh, yang penting jangan berpecah belah. Makanya ada konsep wasyawirhum fil amri, bermusyawarahlah. Berkomunikasilah. Di dalam buku itu diceritakan, jangankan kita manusia, malaikat aja pernah berbeda pendapat kok.
Siapa itu Pak? Malaikat yang pernah berbeda pendapat. Malaikat rahmat dengan malaikat azab. Ketika menghakimi, menghukumi orang yang membunuh 100 orang. Jare malaikat azab iki bagianku iki. Wis mateni wong 100. Jare malaikat rahmat gak iso bagianku iki. Wis tobat kok wong iki. Kan begitu kisahnya dalam hadis itu. Sampai kemudian Allah Ta'ala memberikan keputusannya. Yang akhirnya keputusannya adalah tobat orang ini diterima. Dan dia bagiannya malaikat rahmat. Loh, malaikat aja bisa berbeda pendapat. Maka kalau kita sudah berhadapan dengan satu masalah yang kita itu tidak bisa menyelesaikan, maka musyawarahlah. Wasawirhum fil amri faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Setelah kita putuskan, ya itu yang kita lakukan. Kita bertawakal kepada Allah. Tidak bisa Pak, kalau kemudian kita itu berorganisasi karepe awake dhewe kudu dinut, tidak bisa. Terus saya gak dinut puri, carno aku gak nang masjid. Si rugi sapa? Masjidnya apa? Ya rugi sendiri. Nah ini harus kita pahami begitu sehingga kita itu istiqomah dalam Muhammadiyah ini. Istiqomah dalam persyarikatan, dalam berdakwah. Itu yang keempat. Yang kelima, agar iman ini mantap, maka memperbanyak zikir kepada Allah. Memperbanyak mengingat Allah. Terutama membaca kalimat la ilaha illallah. Karena memang iman kita itu adalah iman yang labil, bukan iman yang stabil. Kalau imannya malaikat itu iman yang la yazidu wa la yanqusu. Iman yang stabil, iman yang tidak pernah bertambah dan tidak pernah berkurang. Itu imannya malaikat. Ada imanun yazidu wa la yanqusu. Iman yang terus grafiknya itu meningkat, tidak pernah menurun. Itu imannya para nabi dan para rasul. Lah iman kita manusia biasa ini, ya kata Rasulullah, yazidu wa yanqus. Iman yang kadang bertambah, kadang menurun, biasa itu. Maka Rasulullah memberikan resep. Ya, jadidu imanaku. Ya, perbaharuilah senantiasa keimanan. Ibarat HP, kalau baterainya sudah mulai low, harus dicas supaya bisa kembali up. Wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah. Kata sepundi kanjeng Nabi caranya kami memperbaharui iman itu. Nabi mengatakan aksiru min qauli la ilaha illallah. Banyak-banyaklah engkau mengucap kalimat tahlil. Ya, kalimat tahlil ya. La ilaha illallah. Ini kalimat yang menjadi penguat iman. Dan kalimat inilah yang menjadi kalimat para nabi dan para rasul. Yang oleh Rasulullah dikatakan afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Yang kalimat ini adalah merupakan kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Yang dengan kalimat inilah kita hidup. Dan dalam kalimat inilah kita ingin mati nanti. Dan dengan kalimat inilah nanti kita ingin dibangkitkan di hadapan Allah. Yang karena kalimat inilah Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga. Dalam rangka memberikan balasan dan penghargaan pada mereka yang meyakininya. Dan karena kalimat ini pula lah Allah Ta'ala itu menciptakan neraka. Untuk memberikan azab bagi mereka yang mengingkarinya. Apa tidak dahsyat kalimat ini? Maka ini yang kita perbanyak kita baca. Kalimat la ilaha illallah. Maka akan teguh hati kita. Dalam riwayat, di dalam buku ini dikisahkan Nabi Yusuf alaihissalam contohnya. Nabi Yusuf itu kan
berada dalam situasi yang berat. Tidak berat bagaimana? Beliau itu ketika itu usianya masih muda. Beliau itu laki-laki yang normal. Ya. Digoda oleh perempuan yang sangat cantik. Zulaiha itu walaupun statusnya ibu angkat, tapi kan Zulaiha itu secara usia kan tidak berbeda jauh. Dan namanya istrinya Perdana Menteri, Pak. Ya minimal kan perawatan. Ya. Pakai skincare. Ketika itu memang sudah dikondisikan oleh Zulaiha. Karena Nabi Yusuf itu ya semakin lama semakin kelihatan tampan, mereka tak ganteng. Tergodalah, dua-duanya ini normal. Dan jangan salah, secara perasaan itu dua-duanya sebenarnya podo karepe, Pak. Wong podo normale kok. Bahasa Qur'annya walaqad hammad bihi wa hamma biha. Jadi Zulaiha itu tertarik kepada Yusuf, Yusuf pun sebenarnya tertarik pada Zulaiha. Dan ketika itu situasi sudah disetting oleh Zulaiha sedemikian rupa. Ketika itu para pelayannya kan dikondisikan, wis meni mlebu isu tak sangoni, lungo dolino nang matos. Tak sangoni 500.000-an, ojo mulai lek durung jam 4 sore ya, ngoten. Namanya istrinya Perdana Menteri kan soge, sembarang kan gampang. Jadi tinggal berdua saja. Kemudian Zulaiha itu wa ghallaqatil abwab. Beliau tutup itu seluruh akses pintu keluar itu. Kuncinya dicopoti. Wa qalat haytalak. Baru dia itu mengajak Yusuf. Tapi Yusuf karena punya kalimat la ilaha illallah. Ini contoh betapa ketika iman ini sudah melekat kuat, maka gejolak-gejolak syahwat yang demikian itu akan bisa reda. Dan akhirnya Yusuf dengan Zulaiha ini kan happy ending. Ya. Tercegah dari perasaan cinta yang berdasarkan syahwat. Ya, nanti ketemu dalam ikatan cinta yang dalam ridha Allah. Akhirnya kan Nabi Yusuf menikah dengan Zulaiha. Dan ini adalah dampak dari kuatnya nilai-nilai tauhid. Dampak dari pemahaman yang kuat terhadap kalimat la ilaha illallah. Lek kabeh paham kali ini Pak, penak Pak. Tidak akan ada ceritanya korupsi sampai 270 triliun itu tidak ada. Lah buat apa? Tapi saking halusnya setan itu menggoda. Jadi setan itu kalau menggoda manusia itu dengan berbagai cara. Sehingga sesuatu yang tidak masuk akal lawang laut nih kok dipageri. Gitu mon di Indonesia nih, mageri segoro nih. Itu kan saking napa nggih? Muncul perasaan geragas, rakus. Semua ingin dikuasai. Betul Rasulullah itu bersabda lau anna li bani Adam wadiyani min dhahabin labtagha lahuma salisan. Manusia yang tamak itu walaupun dunia seisinya diberikan kepada dia. Kalau bahasanya Rasulullah, kalau mereka itu diberikan 2 lembah yang berisi emas, full berisi emas, puaskah dia? Ternyata tidak. Labtagha lahuma salisan. Dia akan mengembangkan menjadi lembah emas yang ketiga, yang keempat. Wala yamna'u jawfa bani Adam illa turab. Belum akan puas manusia itu kalau mulutnya belum disumpal dengan tanah. Artinya leus mati kan getu. Tapi mereka yang memahami la ilaha illallah ini, hidupnya itu tenang. Imannya itu kuat. Bergantungnya kepada Allah itu beres. Dan itulah pentingnya tauhid. Tauhid ini adalah merupakan solusi dari seluruh problematika kehidupan dunia. Kalau urusan atau masalah kita
akan kita selesaikan dengan kemampuan kita. Kemampuan kita terbatas. Kemampuan ekonomi kah itu, kemampuan pangkat dan jabatan kah itu, semua terbatas, Pak. Karena hidup di dunia ini adalah hidup yang ada batasnya. Pegawai batasnya nggih pensiun. Nggih. Ngaji batasnya nggih isak. Insya Allah nanti kita ketemu bulan depan yang ke-6 ya. Oh gitu. Ya karena insya Allah nanti Februari itu kita ketemu satu kali, setelah itu Ramadan. Ramadan biasanya libur. Setelah itu ditambahi Idul Fitri, biasanya libur. Mari Idul Fitri, Idul Adha, prai entek pun ngajine. Mboten nggih, mudah-mudahan istiqomah nggih. Ya, saya istiqomah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin ada waktu 5 atau 10 menit untuk kita berdiskusi. Nggih.